Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Camat Towoti atau yang mewakili Bapak Abdul Qadir, yang kami hormati Senior Koordinator PPM dan Strategi PT Pale Indonesia Tbk, Bapak Safarudin. Yang kami hormati para Kepala Desa sewilayah Mahalona Raya, dan yang saya hormati Bapak Kepala BPP Kecamatan Towoti, Ketua BPD, pengurus Bumdes, dan rekan-rekan peserta FGD yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan FGD penangkaran benih kawasan pengembangan pertanian Kecamatan Towoti oleh Camat Towoti atau yang mewakili Bapak Abdul Qadir, sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebelumnya kami sampaikan kepada kita sekalian permohonan maaf dari Bapak Camat karena saat ini agenda di kecamatan ada 5 pertemuan yang hampir bersamaan waktunya. Kali ini di Soloarjo dan di Bawah 2 dan di sini 1. Maka kami yang diutus untuk mewakili Bapak Camat. Itu penyampaian pertama terkait permohonan maaf Bapak Camat. Yang kami hormati Ketua Koordinator DPP Kecamatan Towoti, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mahalona Raya atau yang mewakili, yang kami hormati Senior Corporate PPM PT Pale, yang kami hormati Ketua BPD atau yang mewakili Mahalona Raya, yang kami hormati Ketua Bumdesma atau yang mewakili Mahalona Raya. Hadirat peserta rapat yang berbahagia, terkait dengan rencana diskusi yang akan kita lakukan hari ini, yakni rencana penangkaran benih. Dalam hal ini adalah kita fokus pada benih padi, di mana saat ini kita sudah menjelang memasuki musim tanam. Saya katakan dengan hal tersebut sesuai dengan program pemerintah pusat, yakni menggalakkan ketahanan pangan. Dan alhamdulillah program daripada PKPN ini menjadikan wilayah Mahalona Raya ini sebagai fokus untuk sektor pertanian. Dalam hal ini adalah tanaman padi. Kami selaku pemerintah kecamatan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya daripada rekan-rekan pengurus PKPM yang bergerak di wilayah Kecamatan Towoti dalam mendukung kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah, oleh perusahaan PT Pale Indonesia Tbk. Karena itu kita sama-sama berharap semoga diskusi pada hari ini mendapat
mendapatkan suatu solusi atau capaian-capaian dan seyogianya secepatnya dieksekusi. Kenapa? Oleh karena seperti di tempat-tempat lain, setelah acara tudasi pulung disepakati bulan depan mulai turun tanam, namun terkadang ada yang sampai setengah tahun, bahkan ada 1 tahun molor, bahkan sampai Bapak Kepala Desa di tempat-tempat umum, di tempat ibadah berteriak menyampaikan kepada warganya untuk segera mengeksekusi kegiatan yang telah disepakati pada acara tudasi pulung. Harapan kami mudah-mudahan di Maulana Raya ini, hasil daripada diskusi kita nanti ini, yakni penangkaran benih, secepatnya dieksekusi dan itu akan mengacu kepada musim tanam yang akan kita sepakati, yang telah kita sepakati sebelumnya. Mungkin itu saja arahan-arahan dan penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak dari kami atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Saparudin selaku Senior Koordinator PPM dan Strategi PT Pale Indonesia. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon maaf, ada ternyata 2 tugas yang diberikan kepada yang mewakili camat. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi rencana penangkaran benih untuk wilayah Maulana Raya dengan resmi kami buka. Selanjutnya baik kami serahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kecamatan Touti atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tole beserta Ketua Bumdes dan jajaran yang lain. Yang saya hormati Kepala Desa Lingkungan Mandiri, Ketua Bumdes dan jajaran yang lain. Yang saya hormati Kepala Desa Buang Sini beserta Bumdes dan jajaran yang lain. Yang saya hormati Kepala Desa Kalosi beserta Bumdes jajaran yang lain. Yang saya hormati Kepala Mahalona serta Bumdes dan yang lain. Yang saya hormati Bapak DPP Kecamatan Touti, Direktur Bumdesma, hormati ini alhamdulillah hari ini kita bisa datang berkumpul memenuhi undangan dari Pak Kepala Kecamatan Nunga dalam rangka tudasi pulung. Tadi menurut beliau mungkin kerennya yang bisa dengar itu FGD atau forum diskusi yang pertama. Yang kedua, kehadiran kami di sini sebenarnya lebih kepada memberikan pemaparan terkait dengan rencana penangkaran benih yang akan kita lakukan untuk Kecamatan Mahaluna Raya. Jadi memang kita terkonsentrasi untuk melakukan ini karena memang prospek daripada hasil padi yang ada di Kecamatan Mahaluna ini, Mahaluna Raya ini menjadi salah satu sumber pangan yang menopang untuk Luwu Timur, dan sehingga memang kolaborasi yang rencana kita lakukan ini dengan pemerintah juga bersinergi memang, belum lagi dengan program pemerintah untuk ketahanan pangan. Nah, dalam ketahanan pangan ini itu tidak bisa lepas juga dengan program-program selanjutnya,
kan? Karena kan di depan mata kita bapak-bapak, bapak ibu sekalian, bahwa ini banyak sekali program pemerintah yang akan kita coba support, termasuk seperti makanan gratis dan lain sebagainya. Itu juga sumbernya dari tanaman yang akan kita coba kelola. Yang pertama, yang kedua, berbicara mengenai PKPM terfokus, sebenarnya ini adalah kelanjutan dari PKPM sebelumnya. Hanya memang konsep dari PKPM terfokus ini sedikit berbeda dengan program yang sebelumnya. Kalau program yang sebelumnya itu kita hanya sampai ke tahapan pengadaan ya, dan sebagainya. Itu kemudian dilanjutkan lagi dengan tim pendampingan dan pengawasan oleh tim yang lain. Nah, kalau PKPM terfokus ini itu lebih dari hulu ke hilir, Pak. Jadi kita memang rencana sebenarnya, mudah-mudahan bisa jalan, mudah-mudahan nanti support dari Bapak Ibu sekalian, pada kepala desa, kemudian dari BPD, kemudian dari BUMDes, serta dari perusahaan, kita bisa berkolaborasi dengan baik untuk melakukan ini. Karena memang dari hasil survei, kenapa ini menjadi salah satu pilihan dalam membuat satu program. Nah, ternyata memang kami menemukan tim pengawasan pendamping desa kami menemukan bahwa memang kita sedikit kesulitan untuk pengadaan bibit yang ada di Kecamatan Tuhuti atau Malunaraya, khususnya pengadaan bibit gabah. Nah, ini dengan adanya nanti kita akan lakukan ini, insya Allah kita akan lakukan ini. Mudah-mudahan walaupun persentasenya belum terlalu besar, mudah-mudahan bisa membantu sedikit untuk memudahkan para petani dalam hal pengadaan bibit, kemudian bisa meningkatkan produksi daripada para petani. Karena mungkin Bapak Ibu sekalian, khususnya para petani sudah sangat memahami apa sebenarnya manfaat daripada bibit unggul yang kita tanam ini. Bagaimana sebenarnya perbandingan antara bibit unggul dan bibit yang tidak terlalu unggul. Jadi itu sebenarnya. Nah, dari si teknis nanti akan dijelaskan oleh tim kami dari teman-teman pendamping KOMI, juga akan didampingi oleh, dibantu dengan dari Bapak BPP jika ada hal-hal yang memang masih miss untuk kita lakukan. Jadi pemahaman ini nantinya, pemahaman ini nantinya lebih pada bagaimana sebenarnya kita perlakukan konsep ini dengan baik, mulai dari proses penanaman sampai dengan ke akses bisnisnya. Karena ini kan akan berlanjut Bapak Ibu, bukan hanya saat ini saja sebenarnya. Dan ini kalau bisa jalan dengan baik, kami yakin dan percaya bahwa kita harapkan nanti mungkin kita target 50% saja Bapak Ibu, ya 50% saja pengadaan bibit kita bisa lakukan. Ini sudah bisa menurunkan beban daripada para petani yang selama ini kita tergantung kepada pengadaan bibit yang ada dari luar. Kalau tidak salah mungkin untuk penangkaran benih itu Pak ya ada di Maluku apa ya satu. Kemudian ada juga kayaknya sudah masih satu, tapi ya masih satu. Jadi kalau itu bisa ada, ini menjadi salah satu terobosan yang baik dalam artian kolaborasi yang kita lakukan antara perusahaan kemudian komunitas setempat dalam satu kawasan. Itu mungkin yang saya bisa pakai Bapak Ibu. Mudah-mudahan saja dalam grup diskusi ini nanti kita harapkan kita saling terbuka. Jika ada hal-hal yang memang kita mau belum kelar atau masih miss untuk kita, karena ini adalah langkah pertama Pak. Ini adalah kegiatan pertama sebenarnya untuk diskusi ini. Karena kita juga mau mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari pemerintah desa, dari BPP, kemudian dari BUMDes, kemudian dari petani, bagaimana perlakuan yang terbaik ini. Jangan sampai nanti kita sudah melakukan ini ternyata masih banyak hal-hal yang miss, ya kan, baik yang kecil atau yang besar, dan itu menyebabkan memperlambat proses proses pencapaian yang telah kita rencanakan. Jadi manfaat daripada FGD ini atau dalam diskusi ini, mari kita coba buka bagaimana peluang, bagaimana peluang ke depannya, bagaimana dengan desa yang lain, bagaimana dengan desa yang lain. Itu nggak apa-apa Pak, kita coba diskusikan sehingga memang semua menjadi clear nantinya ini. Karena harapan ke depannya, mimpinya adalah penangkaran benih yang sekarang kita godok untuk saat pertama mungkin di Tole ini, itu nanti akan tersebar di beberapa titik yang lainnya. Sehingga ke depan, kalau bisa harapannya beberapa tahun ke depan, penangkar benih ini sudah bisa mensuplai untuk semua kebutuhan persawahan di Malunaraya yang kurang lebih sangat banyak sekali, lebih ya pada saya. Itu mungkin dari saya. Jika ada hal-hal nanti akan diskusikan, akan dipandu oleh teman kami yang dari COVID. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan kepada Pak Sampar atas sambutannya. Selanjutnya sesi pertama untuk pemaparan itu tentang pemaparan ide kegiatan PPM di kawasan ini kepada adik dasar. Kami persilakan. Hormat Bapak Abdul Qadir yang mewakili Camat Tawoti, kemudian ada Bapak Safarudin dari Sekretariat Koordinator Manajemen dan Strategi, kemudian ada Pak Agus yang sering kami temani diskusi dalam proses survei riset ini. Kemudian ada Bapak Desa Tole, Pak Desa Libukan, dan Pak Depat yang lain. Kemudian ada Kak Nas, kakak. Keliru ini Pak, kalau dari Pak aja jelas ini. Yang sering juga kami temani diskusi mengenai objek yang ada di. Nah, sebelum kita melakukan sebenarnya rangkaian kegiatan, tentu kami karena berubah model Pak dari model partisipatori menjadi partisipatif menjadi model demokratik dalam perencanaan programnya kita melihat lebih jelas, sehingga kita menggunakan beberapa instrumen survei atau riset betul-betul supaya jangan sampai kemudian ada yang terlewatkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Makanya kami lapangan, kemudian diskusi dengan beberapa orang, kemudian mengambil data. Nah, hasil diskusinya kami temannya dengan tokoh tani, kemudian beberapa juga di kelompok tani, beberapa kemudian Pak Agus. Ada beberapa kemudian hasil yang kami dapatkan sebagai pengantar diskusi. Yang pertama, apa latar belakang sebenarnya penangkaran bagi di kawasan. Nah, kalau kita lihat luas areal kawasan pertanian terpadu seperti data yang di-share sama Pak Agus ke kami, itu ada sekitar 3.072 hektar ya untuk besaran sawah, dan sebagian besar sawah tersebut terada di air. Nah, kemudian kenapa ini penting? Karena ada akses yang jauh sekali nih di Rasa Mangalona, banyak pendakian dan sebagainya, sehingga apapun alsintan atau pupuk yang ada sampai di sini pasti terhadap harganya, sedikit atau terhadap banyak misalnya, kecuali kalau subsidi. Nah, sehingga itu mengakibatkan kelangkaan, atau kalau misalnya mau dipakai barangnya kemudian belum ada karena persoalan aksesibilitas. Nah, meskipun sebenarnya di sini jalur yang ramai. Salam. Selamat datang kepada Bani. Kemudian terdapat infrastruktur yang dimanfaatkan. Ternyata sebelum program PKP terfokus kemudian coba direncanakan, ada program PKPM dan program PMDM sebelumnya itu telah membangun beberapa infrastruktur yang bisa kemudian dimanfaatkan, seperti ada gudang dan lantai jemur, kemudian ada dukungan traktor untuk kelompok tani dan dikelola semua oleh BUMDes, kemudian dikelola sama Kabupaten juga, kemudian ada juga ternyata lahan di Maharlona Raya menurut hasil diskusi dengan Pak Bupati itu lahan yang subur. Nah, bahkan sebagian sawahnya di sini merupakan hasil pencetakan 10 tahun terakhir yang belum terlalu terkontaminasi dengan hama-hama yang seperti ada misalnya yang sawah-sawah yang di pencetakan yang 20 atau 30 tahun yang lalu atau sudah lama, sehingga nilai tingkat produktivitasnya itu masih bagus, sangat bagus teman. Kemudian ini tadi saya rasakan bahwa adanya hasil program PKPM yang bisa dimanfaatkan. Nah, apa permasalahan benih yang ada di kawasan? Kenapa kemudian ini menjadi menarik? Nah, kalau kita lihat program-program PPM sebelumnya, khususnya sekretariat yang menyangkut tentang program pembenihan, seperti misalnya Pak Bani yang ada di Desa Timangku, ternyata hasil diskusi dengan penerima manfaat di saat itu mampu menaikkan 2-3 ton dari hasil sebelumnya. Nah, sehingga ini juga menarik di sini. Kemudian yang kedua, setelah diskusi dengan beberapa masyarakat bahwa
kenapa tidak pakai benih unggul? Kalau saya rasa misalnya kita keluarkan waktu 600 sampai 700 ribu untuk membeli benih unggul dibandingkan hasilnya yang lebih tinggi, dibandingkan pakai misalnya benih-benih yang sebelumnya, itu jelas jauh perbedaan produktivitasnya. Nah, ternyata kami mengambil kesimpulan bahwa masih pentingnya kesadaran masyarakat untuk pentingnya penggunaan benih unggul. Kemudian harga benih unggul bersertifikat masih mahal, harga $20.000 Pak di sini per kilo untuk beberapa sertifikat di toko tani. Kalau misalnya dibayar setelah panen naik lagi 20.000, berarti 220.000. Nah, kalau misalnya di per bulan itu ditambah lagi 2.000. Kemudian sebagian petani mengandalkan bantuan benih unggul dari pemerintah. Sebagian juga kita wawancara bahwa itu hasil dari pemerintah dan sebagainya. Nah, kita melihat apa manfaat bagi petani akibat adanya benih unggul. Nah, kita lihat hasil minyak yang warna biru bahwa jika tidak menggunakan benih unggul itu, asumsinya harga perkiraan yang kita coba lihat itu hanya mendapatkan 17.400.000 per hektar, sedangkan menggunakan benih unggul itu sampai ke 27 juta per hektar. Hasil hitungannya kami, hasil perkiraannya kami. Ini masih asumsi Pak ya, belum angka pasti, mungkin beda-beda semua. Tapi kami mengambil generalnya saja, ya kurang lebih begitulah. Nah, selanjutnya apa manfaat? Makanya kebutuhan penangkaran benih itu penting di kawasan. Bagaimana jika kemudian apa manfaatnya jika penangkaran benihnya ada di kawasan? Yang pertama, menjamin ketersediaan benih unggul. Seperti tadi permasalahan pertama Pak, benih unggul yang ada di kawasan aksesibilitasnya susah didapat. Kemudian yang kedua itu menjamin terjangkaunya harga benih unggul bersertifikat untuk petani. Nah, kalau benih unggul yang sampai disimpan, kalau misalnya pabrikan dari Bonebon yang potong ke tanah, berapa kali nih, istilahnya berapa kali lantak harganya, otomatis satu kali lantak, satu kali naik harganya, satu kali pajak lalu distribusinya. Nah, kemudian yang ketiga sejalan dengan program pemerintah mengenai ketahanan pangan. Kemudian yang keempat itu meningkatkan taraf hidup petani di kawasan dengan adanya peningkatan produksi. Bayangkan di tempat tadi misalnya selisih 10 atau 9 juta ya, dengan harga gabah 6.500. Nah, bagaimana cara membuat penangkaran benih? Hasil diskusinya kami dengan Pak Agus, dengan beberapa dengan Pak Sabil dan teman-teman di Terun kemarin, dan juga ada beberapa teman-teman yang ada di Balai Benih dari tanaman Dinas Pertanian Provinsi. Itu yang pertama itu penyaluran lahan minimal satu hamparan itu seluas 5 hektar, minimal 5 hektar. Kemudian yang kedua, penyiapan dokumen pengajuan usaha penangkaran seperti sertifikat lahan, kemudian rekomendasi dari kepala desa, kartu tanda penduduk pengelola, fotokopi 4x6 2 kali lembar, akte pendirian usaha, kemudian NPWP, rencana tahunan produksi benih dan tanaman jenis varietas dan kelas. Nah, mungkin ini dia akan dibantu sama Pak Agus. Kemudian keterangan penguasaan lahan, kemudian keterangan penggunaan sarana dan peralatan seperti jenis, jumlah dan kapasitas, kemudian keterangan penguasaan sarana penunjang, alat transportasi, gudang dan tempat. Makanya itu Pak, syaratnya kemarin itu harus ada gudang dan anti jemur dengan mesin cleaner. Syaratnya untuk pengajuan mesin Pak, mesin yang mesin sortir perian kosong dengan perian berisi. Kemudian yang selanjutnya itu jumlah dan kompetensi tenaga kerja di bidang perbenihan. Nah, seperti kita ini ada tidak didukung sama Balai Benih, kita didukung sama BPP Lokuti. Kemudian pemendaftaran di Balai Benih dan Tanaman Dinas Pertanian Provinsi Sulsel. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, bagaimana berapa sih sebenarnya kebutuhan benih yang ada di kawasan Pak? Kalau kita lihat luas lahan tadi 3.072 hektar dengan asumsi penggunaan benih minimal misalnya 30.000 kilo, maka kebutuhan benih di kawasan itu ada 92 ton tiap panen. Nah, kemudian bagaimana rencana penangkaran benih di kawasan? Yang pertama pasti itu penjajakan kegiatan, kemudian koordinasi dengan BPP, kemudian
berkunjung ke ini bagian dari perencanaan Pak, instalasi kebun padi yang ada di Tarumu, Kecamatan Mangkutanan. Karena kalau konsentrasi pusat untuk kegiatan pertanian yang ada di Luhut Timur itu ada di Tarumu. Kemudian hasil diskusi dengan BPP mengenai penjajakan laporan bahwa untuk tahap pertama penangkaran akan dilakukan di Desa Toli. Mungkin ada beberapa nanti alasan yang didiskusikan sama Pak Agus. Kemudian usaha penangkaran benih itu dilakukan di desa. Kemudian mitra penangkar oleh kelompok tani Sipekalan seperti diskusinya kami kemarin dengan Pak Agus. Kemudian yang ketiga itu bagaimana action plan-nya itu mendukung menyusun dokumen pendukung seperti studi kelayakan usaha. Karena tidak mungkin Pak kita mau lanjutkan ini kalau memang usaha ini memang dianggap tidak layak atau misalnya masih butuh kelayakan di situ. Nah, ternyata hasil risetnya kami bahwa kegiatan perbandingan yang ada di Desa Tol itu sangat layak untuk dilanjutkan. Kemudian menyusun dan mengajukan pengajuan kerjaan kerjasama baik itu antara pengelola pemerintah desa dengan Vale. Kemudian itu melakukan FGD seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, mungkin itu saja Pak sebagai komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati 5 kepala desa hadir, yang hadir secara pribadi ataupun yang mewakili. Yang saya hormati senior Kepen atau PPNDA yang boleh hadir, kemudian rekan-rekan dari yang hadir, kemudian DPD dari 5 desa, kemudian pengurus BUMDes, kalau ada pengurus BUMDes juga yang hadir. Mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lebih banyak bersyukur dengan nikmat Tuhan yang kita nikmati. Kita diberi kesehatan, kekuatan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Saya menyampaikan yang bahagian saya dari beberapa kali pertemuan dari teman-teman dari PT Vale yang diwakili oleh Komik untuk menanyakan tentang kegiatan ini. Salah satu dasar kenapa kami mengiyakan atau menyatakan kesiapan kami untuk mendukung kegiatan ini, bahwa penangkaran benih adalah salah satu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian, menjadi tugas kami untuk mensukseskan itu, karena salah satu pendukung keberhasilan usaha pertanian, salah satunya untuk tanaman padi, adalah menggunakan benih berlabel, bermutu, benih yang baik. Jadi kalau kita sudah gunakan benih yang baik, itu sudah ada 20% sampai 30% keberhasilan di lapangan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu pionir atau harapan dari kementerian untuk dilakukan di setiap wilayah. Bahkan sekarang program itu diturunkan menjadi desa mandiri benih. Semua desa harus punya penangkaran untuk benih yang cocok dengan wilayah itu untuk mendukung suasembada pangan yang sedang diprogramkan. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk semua desa bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih yang akan dibentuk nanti untuk membuat penangkaran benih di setiap desa. Kalau yang digagas oleh teman-teman Komik ini dengan PT Vale dan kita 5 desa di sini adalah pilot project, artinya tempat kita untuk belajar nanti ke depan. Kalau sudah ada di Desa Tole atau sudah ada di salah satu desa di wilayah Mahlona ini, maka berpeluanglah semua desa untuk melakukan, baik itu secara terkoordir oleh desa dalam kegiatan desa ataupun pribadi. Jadi boleh pribadi juga membuat penangkaran benih. Yang penting sesuai dengan teknis. Jadi teknisnya yang kami mau sampaikan, mengapa kami memilih
wilayah Maharona Raya dan menuju ke salah satu desa, ada beberapa hal pertimbangan teknis. Kalau kami sebagai petugas teknis ada dua. Yang pertama adalah PKS atau PSK di awal pun tetap sama, artinya pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jadi kami akan memilih salah satu kelompok atau salah satu wilayah dengan mempertimbangkan itu yang pertama. Tapi saya akan masuk pada kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan ini yang pertama adalah kami harus kembali kepada sejarah pertanian yang ada di situ. Yang pertama, lahan sawahnya. Kalau kita mau berbicara tentang lahan sawah, di sini yang pertama menanam sawah adalah desa Mahalona tua di atas. Kalau mau dilihat, namun seiring waktu itu bergeser. Mahalona tua itu memang luas lahan sawahnya terdahulu itu luas. Namun sampai dengan sekarang ini dia tergeser, dia malah mengarah ke kebun lada, sehingga beberapa sawah kurang lebih 400 hektar itu terbengkalai, tidak ditanami dengan pertimbangan teknis baik ekonomi maupun keadaan lahan yang ada. Itu yang pertama, sehingga lahan itu bergeser ke tole. Saya akan menyampaikan, saya pertama masuk di tole 2014 itu luas lahan sawah yang ada di sini hanya berkisar pada 270 hektar. Itu lahan yang pertama saya datang 2014. Seiringnya waktu 270 sekian hektar, sekarang di 2025 itu sudah meningkat menjadi 800 hektar. Itu kurang lebih 200% peningkatannya dalam 10 tahun terakhir. Berarti dalam hal ini untuk budidaya tanaman padi yang lebih banyak berkembang adalah desa tole. Itu dari segi perkembangan luas. Untuk teknis, beberapa penimbang produksi padi di desa tole itu agak sedikit lebih dari desa yang lain yang ada di sini. Walaupun ada spot-spot seperti di Bukal Mandiri ada 1-2 hektar lahan, itu sudah hampir mendekati di 10, di 8, sekian. Tapi tole hampir 50% produksinya itu rata, ada pada 7, produksinya. Oleh karena itu, teknis itulah, pertimbangan itulah kami menetapkan, bisa bilang kalau untuk produksi, baik itu nanti memproduksi, baik pun peluang usaha, peluang untuk kembali mengambil hasil produksi itu, tole lebih banyak memberi andil. Artinya petani tole bukan hanya petani yang ada di desa tole, ada pun dari desa-desa lain yang ada di 5 desa ini bertani di tole dengan mungkin karena kondisi lahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kami mempertimbangkan itu? Satu, ada yang namanya lahan sesuai teknis dalam artian posisi lahan. Untuk menjadi penangkar benih itu harus ada solasi yang ada di lapangan. Solasi itu artinya ada range, ada jarak antara lahan yang akan ditanami oleh masyarakat secara fungsional yang secara terus menerus. Ada juga lahan yang dikhususkan bisa terpisah dengan lahan yang akan dibuat penangkaran. Salah satunya pemisahnya adalah jalan, sungai yang kurang lebih 5 hektar, dan itu kami temukan di desa tole tempatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari tekstur tanah dan juga kesuburan. Sebelum masuk ke tekstur tanah, pH lahan sawah di Mahalona Raya yang paling mendekati normal adalah tole. Desa lain itu masih berkisar dari 4 sampai 5 pH-nya. Jadi masih ada butuh teknis untuk menaikkan pH dengan pengapuran atau penggunaan bahan organik. Untuk desa tole dia sudah berkisar di 5, sampai 6 pH-nya. Jadi sudah agak mendingan untuk dilakukan kegiatan yang demikian.
tidak terlalu banyak membutuhkan biaya untuk menaikkan pH. Kemudian dari ini yang keempat, yang kelima, pertimbangan teknis untuk kami petugas. Ini jangan sampai ada yang mengatakan karena saya PPL Tole makanya saya pilih Tole. Tidak, saya PPL Desa Mahalonaraya yang diketahui selama ini saya 5 desa yang saya selalu kunjungi. Pertimbangan teknis juga yang kami pikirkan, kesuburan tanah. Kemudian ada yang paling prinsip adalah sejarah lahan itu pernahkah terserang penyakit yang bisa menjadi wabah dan akan menjadi bumerang untuk penangkaran benih. Salah satunya kresek, kerdil rumput dan lain-lain. Nah, untuk di wilayah Mahalonaraya yang saya belum pernah ketemu adalah kresek. Kresek itu untuk desa Tole itu belum pernah terjadi. Yang ada kemarin hanya serangan wereng yang sangat menakutkan buat kita. Namun wereng itu dipicu oleh salah satu varietas. Jadi ada varietas padi yang sangat rentan terserang wereng. Itu kemarin ditanam oleh Pak Ipang di sini kurang lebih 1,5 hektar dan itu habis termakan oleh wereng. Oleh karena itu penyakit yang harus kita jaga adalah kresek. Untuk beberapa wilayah itu pernah terjadi. Ini bukan mendiri, pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir itu. Kalau nggak salah di 2000 berapa kemarin itu pernah terkena kresek. Di Buangin juga ada kerdil rumpun. Kemudian di Kalosi saya harus mengatakan pH tanahnya yang tidak bisa belum bisa dipertaruhkan dengan desa yang lain. pH tanahnya masih sangat rendah sekali, masih butuh pengaturan dan penggunaan bahan organik yang banyak untuk menaikkan pH. Juga pernah terserang penyakit kresek juga di sana. Kalau salah di lahannya sebelahnya pasarnya lalu yang saya sempat lihat. Jadi pertimbangan teknis itulah salah satu yang kami menunjuk desa Tole. Salah satunya kelompok tani Sipatilala. Tergantung dengan yang pertama tadi PKS adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kalau pengetahuan di 2018 desa Tole sudah pernah kami lakukan pelatihan penangkaran benih yang dianggarkan dana desa khusus, dialokasikan dana desa khusus. Kami datang melatih kurang lebih 7 hari kemarin di sini yang dilakukan oleh BPT Kecamatan Togoti. Ada 9 kelompok tani waktu itu kami latih dan salah satunya kelompok tani Sipatilala. Jadi untuk pengetahuan kami sudah mengatakan bahwa sudah ada 50% diketahui oleh petani yang ada di sini. Kemudian sikap saya harus mengatakan sikapnya sudah agak mendingan baik karena Bumdes, pemerintah desa Tole dan kelompok tani ini mengusulkan itu untuk dilakukan dan beberapa kali kami melakukan itu secara kedinasan kami mengusulkan ke dinas, ke provinsi dan itu anggarannya agak sulit untuk kami lakukan. Nah, ketemu dengan PT Vale maka pengusulan desa Tole melalui Bumdes itu diarahkan ke PT Vale lewat kegiatan ini. Ya mungkin dengan kesempatan ini ya sikap berarti ada keinginan, ada kemauan untuk melakukan hal yang demikian. Kemarin yang mengikuti juga pelatihan untuk wilayah lingkungan mandiri itu adalah Pak Jajak. Namun sampai dengan sekarang ini belum ada penyuratan masuk ke kami untuk melanjutkan kegiatan itu penangkaran. Sudah pernah dilatih oleh dinas itu Pak Jajak kalau tidak salah kemarin dikirim sesuai dengan anunya Pak Dewan kemarin, Pak Pipin yang mengirim ke provinsi pada saat mereka pelatihan. Jadi atas pertimbangan-pertimbangan itulah kami memberi rekomendasi. Jadi yang memberi rekomendasi surat kesesuaian lahan dan juga sejarah pertanian yang ada di wilayah Mahalonaraya itu kami mengarahkan ke desa Tole untuk tempat penangkaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan sebentar kami akan lebih jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
masuk dalam kegiatan inti kita, yaitu diskusi dari dua pemaparan materi tadi, mulai dari perencanaan penangkaran benih dan penjelasan pesan teknis dari Pak Agus sebagai Kepala BPP Kecamatan Tobu. Sebelum kita masuk ke diskusi, yang tambahkan bahwa karena ini cukup penting bagaimana kemudian PKPM berevolusi berubah menjadi PKPM terfokus. Jadi PKPM terfokus itu betul-betul terfokus kepada sejahtera, kepada sebuah titik program yang tidak lagi seperti PKPM yang kita pahami dulu. PKPM yang dulu itu melibatkan masyarakat dalam proses pengusulan. Kalau PKPM terfokus itu lebih kepada teknoratif. Jadi dia program itu muncul tidak lagi berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data asesmen persoalan yang akan diselesaikan. Nah, saya tambahkan penangkaran benih ini, kalau untuk kawasan pertanian terpadu Mahalona Raya itu ada dua sebenarnya persoalan yang belum selesai di Mahalona Raya. Yang pertama itu adalah benih tadi, yang kedua itu adalah HAM. Nah, dari keduanya itu kami dan tim melakukan kajian. Seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi, ternyata memang untuk menunjang program pemerintah terkait ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Mahalona Raya, maka yang paling penting hari ini adalah di penangkaran benih. Ternyata kami pikir penangkaran benih itu semudah membalikan telapak kaki. Kami sampai ke Manurung, sampai ke Teramu, melihat persawahan yang orang, ternyata memang tidak urusan yang di penangkaran benih kalau sertifikasi. Karena jadi katakan benih ketiga kita beli benih label ungu misalkan ditanam kemudian hasilnya jadi lebih biru, tidak bisa, harus melalui sertifikasi karena ada badan yang akan melakukan pengawasan, melakukan pengecekan terhadap benih tersebut di proses budidaya. Mulai dari budidaya itu akan dipantau sampai pada proses pengepakannya nanti. Pelabelannya itu akan dipantau oleh balai benih, sehingga kemudian memang agak ribet. Nah, di dalam keterlibatan itu kami juga tidak sama tim, tidak serta-merta. Saya sebagai koordinator dan teman-teman tidak serta-merta mengambil keputusan bahwa harus ditolak, karena kapasitas kami secara teknis untuk menentukan di mana titik yang paling tepat itu kami tidak mumpuni untuk menetapkan itu. Minta pertimbangan ke Dinas Pertanian melalui BPP diputuskan tadi apa yang disampaikan oleh bahwa ditolak ini dari semua aspek ini yang paling tepat. Nah, kemarin sempat diskusi dengan Pak Desa Buagi, dengan Pak Sahril, Pak Desa Buka, kemudian dan Pak Bakri. Kalau ditolak bagaimana dengan desa yang lain? Nah, ini tadi disampaikan Pak Agus, ini baru pilot project. Tolak ini hanya develop, karena untuk mengejar sertifikasi tadi itu ada persyaratan yang harus kita penuhi. Harapan kami dari tim, mudah-mudahan ini semuanya berjalan lancar, baik dari segi manajemen perusahaan, dari kita juga lancar, dari pengurusan dan sebagainya lancar, maka sertifikasi itu akan lahir di Mahalona Raya. Bagaimana pengembangan selanjutnya? Kalau hari ini perencanaan kita di 5 hektar, mudah-mudahan tidak ada halangan dan bisa berjalan dengan baik, itu kemungkinan besar hasilnya itu cuma 20 ton atau kurang lebih 25% dari kebutuhan benih 3.072 hektar yang ada di Mahalona. Artinya jauh dari kebutuhan, sehingga kemudian ke depannya kalau ini berjalan baik, lancar, kalau saya masih panjang umur dan masih dipakai dan ini jalan lancar, tidak tertutup kemungkinan kita akan membuka di mitra penangkap namanya, di desa Buangi, di desa di Bukang Mandiri, di Mahalona dan di desa Kalosi, untuk mengcover kebutuhan benih yang 92 ton itu atau 92.000 kilogram itu di Mahalona. Itu baru berbicara skop Mahalona. Bagaimana kita berbicara skopnya di Mampu dan seberang danau atau di kota. Nah, kami juga belum berpikir sejauh itu. Tapi bagaimana kemudian hari ini kami berpikir bagaimana kemudian apa yang menjadi persyaratan utama dulu kita penuhi sehingga sertifikasinya itu kita pegang. Itu dulu. Karena hari ini Pak, waktu kami ke Teromu, kunjungan ke Teromu itu ternyata benih yang ada itu baru 42 hektar se-Kabupaten Luwu Timur. 42 hektar. 42 hektar itu 1 hektar rata-rata setelah penyortiran ini sampai label itu rata-rata menghasilkan 5 ton maksimal 1 hektar benih. Itu sudah benih pilihan.
kebutuhan berdiri di timur itu ngeri. Nah, hari ini dunia masuk itu dari Seberang yang masuk ke timur, sehingga kemudian saya melihat dan teman-teman melihat, saya sampaikan Pak Sapat bahwa kalau kita berbicara ketahanan pangan, berbicara ketersediaan bibit, maka ini adalah potensi. Kemudian kalau kita mau berbicara bisnisnya lagi, maka ini potensi yang sangat besar. Bagaimana kemudian kita punya sertifikasi, penangkaran kita buka di semua desa, maka ini menjadi prospek yang sangat besar ke depan. Saya kira itu pengantar tambahan dari saya. Kita mulai diskusi kepada Bapak Ibu Kepala Desa untuk menggali lebih dalam seperti apa perencanaan. Mungkin ada yang disampaikan teman-teman belum clean and clear, kita belum bisa jelas. Bisa disampaikan hari ini karena kami sebagai teman-teman yang menyusun dokumen perencanaan ini, kemudian dari aspek perusahaan ada Pak Sapa, kemudian aspek teknis budidaya pertanian ada Pak Agus yang bisa memberikan penjelasan kepada kita hari ini. Saya persilakan kalau ada yang mau menyampaikan. Jadi tambahan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang terhormat saya kepada seluruh yang hadir, hanya menambahkan dari Pak Agus tadi bahwa alhamdulillah Desa Tole ini saat ini sedang panen dan berkaitan dengan hasil panen itu yang ada Desa Tole yang rata-rata 7 ton itu, barangkali mungkin desa-desa yang lain ini hanya kurang berbanding APBN. Karena alhamdulillah Desa Tole ini ya begitu dapat harga gabah, alhamdulillah bisa beli satu petani satu orang untuk membuat. Jadi mungkin tambahan dari saya. Jadi teman-teman semua nelayan mungkin kurang berbagi saja. Ini kalau petani yang Desa Tole ini hanya kecil 2 petak saja. Tapi alhamdulillah hasilnya ya alhamdulillah bisa berkorban dengan harga gabah tadi. Dan kalau saya bisa tambahkan bahwa mengenai sejarah diskusi kita ini ketika dengan studi kelayakannya, bahwa Desa Tole itu hanya memiliki 800 hektar yang terkelola. Jadi dari 3.000 tadi yang sudah disampaikan ini semahaman raya Pak Piperdi. Jadi ya inilah yang sudah produktif yang ada di Desa Tole, 823 hektar. Dan semoga ya, diskusi kita ini terkhusus saya ucapkan banyak terima kasih bahwa Desa Tole saat ini kita berkumpul di aula ini, mudah-mudahan ada berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.